banyak filsafat pikisan, nuwun sewu filsafat bobrok. Seperti dikatakan filsafat manusia ini berketurunan ketek. Ini latar belakangnya jahat. Ini Zionis. Ini Freud. Freud adalah Yahudi. Dia bilang kalau tidak manusia berketurunan hewan seperti ketek ini, maaf, maka akhlaknya sudah tentu mengambil akhlaknya ketek. Akhirnya free sex apa itu melalui dari ketekisme ini ditarik urat katanya yang asli. Wa akhiru da'wahum, orang sudah jadi betul-betul ketek. Maaf. Ketek dalam praktek, bukan ketek betul. Kata manusianya jadi tetap manusia. Walayahullah. Kemudian paham sekularisme. Ini yang paling berat. Paham menanggalkan baju agama daripada seorang manusia. Paling berbahaya. Tanyalah kepada saya dari mana sumbernya ini. Saya jawab sumbernya Yahudi. Sebab Yahudi itu satu-satunya umat yang berpegangan pada agamanya. Dia sendiri. Kemudian mereka itu hidup tertekan. Di waktu kaum gereja memimpin di Eropa di abad pertengahan, itu Yahudi tertekan, nggak bisa hidup, digencet dan digenjot. Di mana-mana Yahudi itu disebeti, dibukui, nggak dapat kesempatan hidup. Timbul pikiran sekularisme. Berikanlah apa untuk kaisar kepada kaisar dan untuk Allah kepada Allah. Berikan segala sesuatu itu sendiri-sendiri, jangan dicampur adukkan. Mereka kepingin supaya agama Kristen ini tidak berkuasa lagi. Sebab itu waktu tiap negara berkuasa Kristen. Jadi negara teokrasi. Seperti negara-negara Paus. Itu Yahudi ngerong-rong sampai akhirnya orang-orang berpikir Eropa setuju. Akhirnya agamanya ditaruh di rak di atas gereja. Dan dia orang jalan dalam memerintah tidak pakai agama. Pakai akal tok. Sampai sekarang. Tapi mereka waktu itu punya alasan. Apa sebab sampai diturun? Mereka punya alasan kuat untuk memencilkan Bible dan Injil ini. Lantas Taurat tok di hati mereka. Memang mereka tidak minta orang banyak menganut Taurat. Saya katanya kalau banyak orang masuk agama Yahudi, banyak orang masuk surga. Jangan kita biar surga untuk kita. Orang tidak mau orang masuk Yahudi kecuali kalau sudah terpaksa. Dan tidak semua orang diterima masuk Yahudi. Tetapi yang masuk Kristen harus dilumerkan, dilunturkan Kristen yang itu. Atau dipisahkan antara Kristen dengan orang yang memerintah. Ada alasan. Alasannya sebagai agama Kristen dan tindak tanduk kaum Kristen waktu itu menentang ilmu pengetahuan. Jadi semua orang yang sarjana dikejar-kejar, seperti Galilei dan lain-lainnya, itu diganyang habis-habisan. Akhirnya saudara-saudara, mereka sudah bisa menempatkan agama ini di tempat terpencil yang dijijiki orang. Lagi pula Kristen, agama Bible yang ada waktu itu dan sampai sekarang, tidak ada doktrina tentang bagaimana memimpin negara. Jelas tidak ada ajaran. Bagaimana saudara mengatur aturan damai, aturan jihad, aturan apa? Tidak ada. Jadi cuma sekedar nasihat-nasihat, lalu cerita-cerita dan lain sebagainya. Dapat jalan, akhirnya dipencilkan. Lalu dipencilkan ini sekaligus diiras-iraskan kena Islamnya sekali. Islam juga harus dijauhkan dari negara. Dan ini diikuti dan dituruti oleh orang-orang di Timur Tengah. Di Turki misalnya, sekular. Negara kami negara akal, negara ilmu. Ikut pada Yahudi. Lantas akhirnya mereka tetap membebek kepada Yahudi. Negara Arab yang sekular tetap membebek kepada Yahudi. Lantas begitu mereka dalam keadaan lupa daratan menangnya sekularisme di mana-mana ini, padahal ini tidak bisa dipraktekkan dalam Islam. Islam itu agama sama ibadat itu tidak bisa, ibadat sama mencari duit apa itu satu, tidak bisa dipisah-pisahkan.
Dalam ajaran Islam, agama itu satu dalam segala kehidupan manusia, masuk agamanya. Jadi berjihad agama, mencari nafkah agama, ibadah. Jadi kawin ibadah. Bagaimana bisa dipisahkan? Tidak bisa disekularkan. Tapi mereka paksakan sekularisme. Akhirnya terjadilah paham sekularisme ini di situ. Dan akhirnya yang rugi juga umat Islam sendiri di sana. Jadi yang meneriakkan sekularisme sebetulnya tidak mengerti agama Islam. Atau dia pura-pura tidak ngerti, tetapi dia membeu kepada barat. Jadi tiap orang yang meneriakkan sekularisme, sampai bisa catat bahwa orang ini tidak mengerti agama Islam. Dan yang mau memisahkan politik dengan agama Islam ini juga tidak mengerti. Politik tidak mengerti agama Islam. Ini jelas. Saudara-saudara, karena itu sumbernya Yahudi juga. Jadi Yahudi berhasil menjatuhkan lawannya, salib waktu itu. Nah, sudah salib jatuh, baru dia orang mulai menggarap Islam. Mengajak sisa-sisa pretelan kaum Balik ini untuk menggasak Islam. Jadi sampai sekarang rong-rongan ini berjalan terus. Yang ketujuh, kaum kebarat-baratan. Orang yang sok kebarat-baratan, orang yang sok model mau Eropa-Eropaan, mau barat-baratan, ini juga orang-orang agamanya sendiri, agama Islam. Secara disadari atau tidak disadari. Seorang yang kebarat-baratan itu hanya memakai banyak dalil. Wah, ya kita perlu modernisasi. Kita mesti hidup modern. Dia kira hidup modern itu harus kita juga pakai desi, pakai sendok garpu, pakai minum seperti orang barat, pakai toast, pakai perempuan dikeluarkan duduk sama laki-laki yang bukan mahram, dan seterusnya dan seterusnya. Pakai dansa-dansaan bagi itu. Dia kira itu hidup. Sebetulnya kalau mau maju bukan di situ yang mesti kita ambil. Ilmunya cari Kalau kita sudah mencari ilmu, kita sudah maju. Walaupun saudara pakai kelompengan, kalau saudara sarjana, ya sarjana. Jadi mestinya yang diambil ini ilmunya, bukan akhlaknya barat, bukan kebudayaannya. Karena westernisasi ini berjalan, pembaratan, maka semua ini mesti bernafaskan barat. Jadi barat itu kita superiorkan seperti Tuhan. Jadi segala persoalan problema, buku barat ada resepnya. Jadi kalau ada kelaparan di Indonesia misalnya atau di India, coba tanya PBB barat. Kita tidak bisa mencapai itu. Kita sudah diloyokan dengan otak. Kita tidak bisa mencapai. Harus pergi ke sana. Ini namanya kaum kebarat-baratan. Dan ini banyak di mana-mana. Yang paling banyak sekarang di Timur Tengah. Di Mesir, di Syria, orang seperti mau barat-baratan. Atau Soviet-Sovietan, Timur-Timuran. Tapi sama, itu semuanya termasuk umat barat. Yang ketujuh, yang kedelapan, pemuda yang gagal. Mudah-mudahan di masyarakat kita tidak banyak pemuda yang gagal. Ini pemuda ada yang sukses. Ya sudah memang sunnatullah di dunia. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gagal itu biasanya merongrong dia punya pemuda sebaya. Jadi pemuda muslim umumnya diganyang dan dirongrong oleh pemuda muslim yang gagal. Dan kegagalan ini adalah sebabnya barat dan kebarat-baratan. Atau Zionis, atau Marxis dan sebagainya. Berapa pemuda muslim menjadi sosialis Marxis? Terus dia berpaham lain. Akhirnya dia gagal mewujudkan teorinya, umatnya diganyang. Jadi ganyangan kepada Islam dan umatnya juga antara lain dari pemuda-pemuda yang gagal. Hati-hati ada pemuda gagal. Kalau gagal kita mesti tarik dia untuk maju terus supaya dia tidak gagal. Cari kerja gagal. Lalu dianggap bahwa sudah putus asa, gagal. Dia masukkan mengorbitkan diri dengan kaum gagal. Kaum hipis ini adalah umumnya kaum gagal. Karena itu mereka sudah memberandal daripada masyarakatnya, mewujudkan segala yang merusak masyarakat itu.
9 kaum zending, kaum penginjil, juga ngerongrong. Kita tidak bisa nutup-nutupi ini, saudara-saudara. Kita dengan terang-terangan saja kita dirongrong oleh mereka. Sebetulnya kita dirongrong oleh mereka dengan macam-macam, dengan dalih iming-imingan, dengan dalih duit, dengan saya pernah sebutkan salah satu SDM Press di daerah Jember yang di situ anak-anaknya didaftar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara grassroots, diam-diam anaknya orang didaftar, dicatat nama-namanya di Amerika sana. Akhirnya dapat kartu anggota, pakai namanya, pakai potretnya, isinya pemuda sumbangan funds untuk pemuda Kristen sedunia. Nah ini kan namanya menyopet ini, saudara. Jadi tidak jujur. Ini juga dikarinya dirongrong di situ, lalu dibelikan sepatu kalau hari raya. Itu maksudnya supaya dikrestenkan. Dan nanti akan kira-kira ada berapa puluh dalih lagi. Kita yang tahu, yang tidak tahu. Ini namanya rongrongan. Dan kita mesti akui ini benar. Nah, kita bisa menjawab atau menggagalkan rongrongan itu takdir Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang ke-10 kaum munafik. Munafik ini orang maunya hidup di mana-mana. Mau cocok dengan segala-galanya. Jadi mau cocok, waktu Jepang dia mau hidup sama Jepang dan terpuji oleh Jepang. Waktu zaman komunis dia juga mau hidup sama komunis dan terpuji oleh kaum komunis sebagai pahlawan nasional. Lalu dengan kaum sekarang juga kepingin terpuji. Jadi dia ini tidak punya satu pendirian yang cocok. Yang mana yang betul? Hidupmu waktu Jepang, hidupmu waktu sekarang, apa hidupmu waktu lain-lain pemerintahan ini? Ini orang tidak bisa saudara tanyai. Nanti saudara tanyai yang mana yang saudara anggap benar? Tidak bisa. Sebab dia berbeda pendapat. Waktu itu pendapatnya begini, waktu itu pendapat begini. Pada saat-saat tertentu dia anggap kerjasama dengan komunis itu adalah wajib. Pada saat sesudah komunis ditumpas, dia ikut anti-kom. Orang-orang ini juga termasuk perongrong Islam dan umatnya. Mengganggu. Karena itu kaum munafik sudah disisihkan oleh Allah bersama kaum kafir. Dalam satu ayat Allah menyebut cuma 2, kaum kafir dan mukmin. Mana munafiknya? Munafiknya pada yang kafir. Begitu saudara. Kemudian alinea yang kedua. Alinea yang kedua Allah SWT telah mewujudkan di Pakistan salah seorang otak daripada gerakan Islam di sana. Namanya Dr. Muhammad Iqbal, seorang penyair dan orang ahli fikih. Antara lain saya petikkan kalimat-kalimatnya sebagai berikut. Inna karisatal muslimina fi hadzal 'asr annahum yahmiluna al-qulub wa la ya'rifuna al-mahbub. Innahum yamlikuna maddatal hubb wa la ya'rifuna man yuzhilunaha bih wa yuwajjihunaha ilayh. Di antara malapetaka yang menimpa kaum muslimin dewasa ini adalah bahwa mereka memiliki atau menggembol hati, tetapi tidak mengetahui siapakah yang harus dikasihi dengan hati itu. Mereka mengetahui arti kata cinta dan materi, jadi pokok materi cinta itu semua mengerti, tetapi tidak mengerti kepada siapa mereka harus pergunakan kecintaan itu. Dan terhadap apakah mereka harus mengarahkan kasih sayang itu. Ini musibah. Ini silakan. Orang punya hati yang merupakan tempat cinta dan kasih, dia tidak tahu menggunakan kemana yang diletakkan kasih sayangnya ini. Nah, kalau orang sudah tidak tahu menaruh di mana, tidak tahu meletakkan sayang dan kasihnya, orang ini sering keliru. Nanti meletakkan kasih sayangnya kepada sesuatu yang keliru. Orang misalnya harus sayang kepada anak, dia tidak tahu menggunakan ini. Akhirnya kepada yang bukan-bukanlah dia kasih sayang. Orang yang mesti sayang kepada Allah, al-hubbu lillah wal-bughdu fillah, tidak tahu itu. Akhirnya dia sayang karena dunia dan benci orang karena dunia. Sudah keliru. Karena kekeliruan-kekeliruan semacam ini, saudara-saudara, maka kehidupan kita tidak stabil.
Ini secara tidak langsung merupakan rongrongan. Sebab Islam ini harus stabil. Umatnya harus jenah hidup. Tahu di mana meletakkan cintanya kepada Allah. Kemudian kepada sesamanya, Muslim. Sudah gandean saja ini. Allah nomor satu dan kepada sesamanya Muslim. Apakah orang yang Muslim yang boleh saudara cintai? Kalau saudara cintai dia, nasihati. Itu juga cinta. Tidak jelas. Unzur akhaka waliman atau mazluman. Saudara Muslim harus kamu bantu. Baik dia zalim apa dia mazlum. Baik dia menganiaya atau dianiaya. Saudara bantu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau itu Muslim dianiaya kita harus membantu dia, itu kami tidak paham. Tetapi bagaimana kami akan membantu dia waktu dia menganiaya? Nabi menjawab, cegahlah dia supaya tidak menganiaya. Itu sudah membantu. Jadi kalau saudara tahu saya akan menganiaya diri saya, bagaimana? Saya memangnya undang-undang orang untuk duduk main judi. Itu saudara mesti cegah saya bakal zalim kepada diri saya. Ini orang saya belum nafkah, saudara mesti datang, jangan, buyar, tidak boleh. Ini membantu. Dan Muslim itu namanya cinta. Ini cinta diperintahkan oleh Allah. Kita mesti tahu meletakkan cinta di mana dengan hati yang ada pada kita. Dan arti kata cinta yang sebenarnya yang sudah kita jelas mengerti. Kalau tidak begitu berarti kita akan mencintai sesuatu di luar real yang sebenarnya. Dan akan merupakan satu prinsip. Dan prinsip tidak akan membantu menstabilkan umat Islam. Saudara-saudara, beginilah isi tekad yang ke-51 dengan komentar-komentarnya. Semoga saudara sudah paham jelas. Dan kalau belum jelas, saudara boleh tanya pada majelis yang akan datang kalau kita insya Allah sama-sama panjang umur berada di tempat yang baik ini. Dan jangan ada yang salah paham dan salah terima hal ini. Saya cuma bermaksud mengungkapkan Islam dan segala sisinya. Hukumnya di dalam beberapa masalah sudah kita sebut. Dan persoalan-persoalan seperti ini juga perlu saudara ketahui. Setidak-tidaknya mengetahui siapa lawan, siapa kawan. Memang ini perjuangan. Tidak apa-apa. Jangan ada orang ragu. Jangan ada lawan pun mesti mengerti hal ini. Kalau dia memang menempatkan diri di lawan, dia mesti tahu bahwa ini lawan. Dia benar ini. Harus begitu, seperti tidak menjadi soal. Saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita bersama-sama membaca lebih dahulu Fatihah untuk keberesan segala ehwalnya kaum muslimin sedunia dan selamatnya kita semua di dunia sampai akhirat. Ya Rabbana karamna bi'annana karamna wa'annana لما أشرفنا فاغفر علينا توبة واغفر بكل حوبة وانصر لنا العورات وآمن الراجي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو في ذكر أو ضمة والمسلمين